Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini kita lanjutkan pengajian kita sampai pada bagian topik kelompok ayat Babut Taubah, yakni kelompok ayat tentang taubat. Dalam kitab ini ada beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala yang dirangkum sebagai motivasi bagi kita untuk menggerakkan langkah dan menguatkan hati untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 31, pada saat Allah perintahkan kepada perempuan-perempuan mukmin, wa qul lil mu'minat, dan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman dari kalangan perempuan. Di antara perintahnya itu adalah yaghdudna min absarihinna, agar perempuan-perempuan mukmin itu menjaga akan penglihatannya, menjaga pandangannya. Bahkan kata Ibnu Katsir, mayoritas para ulama itu mengharamkan bagi perempuan melihat laki-laki non mahramnya, baik karena syahwat atau karena bukan syahwat. Ini berdasar kepada riwayat di mana istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah dan Maimunah, tiba-tiba sambil duduk-duduk bersama Nabi, datanglah seorang sahabat yang tunanetra, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Seorang sahabat yang tunanetra datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi kepada istrinya, "Hai Ummu Salamah, tutup kepalamu, tutup auratmu." Lalu Ummu Salamah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul,
awa amyawani antuma. Kenapa aku harus tutup kepala? Bukankah laki-laki itu adalah seorang yang tunanetra? Kenapa aku harus menutup kepala? Bukankah laki-laki ini, Abdullah bin Ummi Maktum ini buta? Kalau tunanetra, lantas kenapa aku harus tutup kepala? Dia kan nggak bisa melihat. Lalu apa jawab Nabi? Awa amyawani antuma. Apakah engkau tunanetra juga? Apakah engkau buta juga? Alastuma tubasiranihi. Apakah kalian berdua, Ummu Salamah dan Maimunah, kalian ini tidak bisa melihat Abdullah bin Ummi Maktum? Yang netra itu Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum tidak bisa melihat kalian berdua. Tapi kalian berdua bisa melihat Abdullah bin Ummi Maktum. Ini dalil yang digunakan, kata Ibnu Katsir, bahwa diharamkan kepada perempuan untuk melihat lawan jenisnya yang non mahram atau ajnabi, sehingga baik karena syahwat atau bukan. Walaupun nanti ada riwayat dari yang menyatakan tentang Aisyah pernah melihat atraksi atau tarian yang dimainkan oleh laki-laki. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat atraksi itu, lalu di belakangnya muncul Aisyah melihat dari sela-sela bahu baginda Nabi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada perempuan-perempuan mukmin agar mereka menjaga pandangannya. Wa yahfadna furujahun, dan menjaga akan kemaluan mereka, farji mereka. Wala yubdina zinahunna, dan melarang bagi mereka untuk menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali yang sudah biasa nampak secara adat, illa ma dhahara. Ketika disebutkan di antara yang nampak yang boleh itu adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Asma, "Ya Asma, hai Asma, ketika perempuan itu sudah baligh, tanda baligh itu sudah datang haid bila sebelum usia 15 tahun. Kalau sudah usia 15 tahun datang haid atau tidak sudah dianggap baligh. Seorang perempuan yang baligh, sudah baligh, maka yang boleh nampak bagi orang yang non mahramnya adalah wajah dan telapak tangannya. Diisyaratkan oleh Nabi untuk membedakan perempuan muslim dengan perempuan jahiliyah. Karena dulu di Madinah ada Asma bin Marzad. Beliau ini jualan di warung, kalau bahasa kita. Sahabiah ini jualan di warung. Lalu karena beliau sebagai pedagang, banyak perempuan-perempuan waktu itu yang datang membeli dagangannya. Tapi ketika datang mereka membeli dagangannya, pakaian jahiliyah pada saat itu adalah sering menampakkan auratnya, menampakkan anting-antingnya, menampakkan gelangnya. Kalau bahasa kita enggak pakai jilbab. Kemudian kakinya tidak ditutup dengan kain. Artinya kain yang dia pakai adalah kain pendek. Sehingga nampak gelang kakinya.
nampak antingnya, nampak kalungnya. Itu kebiasaan jahiliyah. Maka Asma ini lalu berpikir bahawa inilah pakaian yang paling buruk. Ini kalau nanti kita baca An-Nur 31, ini menjadi asbabun nuzul daripada turunnya ayat itu. Nah, pada akhir ayat daripada An-Nur itu disebutkan oleh Allah, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya, hai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapat keuntungan. Jadi keuntungan paling besar dalam agama ini bukan seseorang mendapatkan pujian, bukan ketika seseorang mendapatkan materi, bukan seseorang mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Tapi keuntungan paling besar adalah mendapatkan ajrun azim, pahala yang besar daripada Allah, yakni as-surga. Ini yang mestinya orientasi kita sebagai manusia mukmin. La'allakum tuflihun, agar kita menjadi pemenang, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Dan jembatan untuk mendapatkan keuntungan itu adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taba yatubu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebelumnya kita bermaksiat, yang diperintahkan adalah berubah menjadi orang yang taat, menjadi orang-orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kejahatan, keburukan dan kemaksiatan yang pernah kita kerjakan, la'allakum tuflihun, agar kita beruntung. Jadi keuntungan di dunia ini bukan ketika kita mendapatkan harta, bukan ketika mendapatkan pujian. Karena pujian orang sebanyak apapun itu tidak bisa mengubah amal kita. Abu Laith As-Samarqandi itu mengurai dalam kitabnya, diumpamakan di situ ada seseorang pergi ke pasar. Seseorang pergi ke pasar dengan membawa dompet yang tebal di sakunya. Dompetnya tebal. Lalu dipuji oleh orang-orang pasar itu. Luar biasa bapak itu, duitnya banyak. Apa tanda duitnya banyak? Sakunya tebal. Padahal di dalam saku itu bukan uang, kertas. Di dalam sakunya kertas, bukan uang. Sebanyak apapun pujian orang terhadap orang tersebut bahwa dia banyak sekali uangnya, tidak akan mengubah kertas itu menjadi uang. Dia tetap nggak punya uang. Begitu juga sebaliknya. Ketika seseorang berangkat ke pasar nggak bawa dompet, dia hanya bawa kartu. Kartu kredit, kartu apa namanya? Bawa kartu saja. Dia tidak lagi tunai belanjanya, non tunai. Tinggal masukkan kartu. Dan kalau di negara-negara orang sudah sering seperti itu. Kalau kita mungkin hampah ada yang ada apa-apa yang, dan fasilitas sarana memang tidak mendukung untuk itu kadang kalau di tempat kita. Tapi di tempat orang atau di luar negeri, banyak orang ketika belanja dia tidak lagi tunai, non tunai, pakai kartu. Nah, ketika pakai kartu, masukkan kartu itu ke dalam saku, pasti nggak nampak lah. Nggak nampak dompetnya, tidak nampak kebanyakan daripada harta yang dia punya, gajinya, uangnya, sehingga dihina orang. Nggak ada duit orang itu, nggak ada duit. Sebanyak apapun ucapan orang terhadap orang tersebut bahwa dia tidak punya uang,
itu tidak akan merubah dia menjadi orang tidak punya uang. Karena dia memang punya uang. Di dalam kartu itu yang non tunai. Karena kata dosen saya dulu, dia mengatakan bahwa pernah ke beberapa negara. Kalau di tempat orang kartu itu enggak banyak-banyak. Kau lagi hebat tanya. Idanyo KTP na kartu draw, BPJS na kartu draw, pokoknya hotel tak kalala dompet kartu mendumpeng tan. Le kartu dia. Sehingga apa yang tak ikut untuk dia ke mahasiswa ke kartu mahasiswa lom, dia ke santri ke kartu santri lom. Le kartu nasim kartu lom, le kartu dia dalam. Orang dia satu include di situ. Mereka tak baba ada kartunya, dipikir le peng lego, padahal kartu mendung di dalam. Ini baru kartu pemerintah, kalau utama kartu-kartu roh kalau. Ya, itu yang dinukil di sini dalam 17 kelompok ayat. Itu dalil pertama yang menyatakan bahwa diperintahkan kepada kita untuk mencuci atau kembali atau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kejahatan, kemaksiatan yang pernah kita kerjakan. Dan kita sadar betul bahwa setiap kita pasti salah. Itu kesadaran utama. Kesadaran utama seorang mukmin bahwa dia mesti ada pada dirinya itu kesadaran bahwa saya punya salah. Ketika kita tidak sadar atau tidak mengakui bahwa kita ada salah, itu kesalahan yang terbesarnya. Karena orang hari ini kan yang paling susah itu mengaku salah. Mengaku salah. Bahkan ketika ditunjukkan oleh orang dia bersalah, marah. Bahasa sekarang itu namanya kritik. Dikritik orang marah. Mengkritik orang suka. Sehingga orang-orang yang sering mengkritik ini kadang diam. Ketika diam, dianggap enggak peduli. Banyak kritik, dianggap lawan. Ya, batanya, jika mana pegang nama. Jadi kita biarkan enggak kita tanggapi, dianggap enggak peduli. Kita tanggapi, dianggap lawan baru loh. Itu kan problem kita hari ini. Problem kita. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk kita sadari itu, bahwa kita sadar memang punya salah. Dan salah itu memang fitrah. Memang manusia ini salah. Khata'un. Tukang buat salah. Bukan salah, memang tukang. Makna tukang kan sudah jadi profesi. Tapi sebaik yang bersalah at-tawwabun, dia bertaubat kepada Allah. Bukan enggak boleh salah. Mana enggak boleh salah, memang kita punya salah. Yang tidak boleh adalah ketika salah, lalu salah itu ditumpuk sampai terlalu banyak salahnya, enggak mau bertaubat. Ini yang bahaya. La saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau terus menerus dilakukan, dan tidak ada dosa besar kalau terus menerus asal salah istighfar, asal salah dia mohon ampun kepada Allah. Enggak ada dosa besar itu. Karena kenapa? Dosa kecil lama-lama kalau terus menerus dilakukan besar juga. Itu sama seperti santri juga. Seperti adik-adik kita ini, ketika salah itu sudah dikumpulkan lama-lama besar. Contoh, salah paling kecil kalau orang sekolah itu adalah bolos misalkan, atau tidak disiplin. Hari ini enggak disiplin. Masuk 7:30 atau masuk jam 8, dia masuk jam 9. Besoknya sama juga jam 9 masuknya, padahal masuk jam 8. Atau masuknya 7:30, masuk jam 8. Persoalannya kecil kalau sekali, tapi kalau terus menerus
Tiap saat, tiap masuk kelas, seperti itu dia, terlambat. Lama-lama besar masalahnya. Dipanggil guru, dipanggil wali kelas, dipanggil ustaz, dipanggil pimpinan. Kenapa? Karena sudah terlalu sering ini berbuat salah. Yang salahnya kecil, tapi lama-lama dikumpulkan menjadilah besar. Itu logika sederhananya. Dosa-dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan juga akan bertambah besar. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Itu kesadaran sebagai manusia mukmin. Dalam Riyadhus Shalihin itu ada matan yang disebutkan oleh Imam Nawawi adalah at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Bahwa taubat itu wajib atas setiap dosa. Di sana diurai, kalau kita membaca. Kalau seandainya kita ada banyak dosa, tapi yang kita taubat hanya beberapa dosa saja, maka itu sah taubatnya. Misal, kita punya 100 dosa. Yang sudah kita bertaubat kepada Allah 5 dosa dari 100 dosa ini, maka dosa ini atau taubat ini sah untuk dosa tersebut. Artinya ketika kita dari 100 dosa hanya 5 dosa yang kita bertaubat kepada Allah, maka 5 kesalahan yang diampuni Allah, 95 masih ada belum taubat. Artinya taubat itu boleh per dosa, setiap dosa. Ketika bertaubat, dosa apa yang kita taubat? Misalkan memperlambat-lambat ibadah atau memperlambat-lambat salat. Lalu dia terus istiqamah untuk salat pada tepat waktunya. Ini yang mesti kita sadari. Lalu dibagi di situ. Dalam Riyadhus Shalihin ada, dalam Al-Azkar ada. Kalau dalam Al-Azkar ketika disebut tentang dosa ghibah, bagaimana cara bertaubat daripada ghibah yang kita lakukan? Ayyuqli'a 'anil ma'siyah. Sadar sudah bermaksiat. 2, ayyandama 'ala fi'liha, menyesal telah melakukannya. 3, ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kata Imam Nawawi, ini bila dosa dengan Allah. Bila dosa dengan sesama manusia, ayyabra'a min haqqin sahibiha. Bila pernah mengambil punya orang, kembalikan. Itu kalau ada hubungannya dengan manusia. Bila kita pernah menyakiti hatinya, minta maaf kepadanya. Bila kita pernah berbuat salah kepadanya, minta maaf. Ayyabra'a min haqqin sahibiha. Itu cara taubat kepada Allah dan cara taubat kepada sesama manusia. Apa keuntungan taubat ini? Keuntungan taubat diantaranya ketika orang sudah bertaubat, dia akan baik. Dan diantara ciri, kata Abu Laith As-Samarqandi, di antara tanda seseorang sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak kawan-kawan yang baik dalam dirinya. Semakin banyak teman-teman yang baik dalam pergaulannya. Bahasa orang sekarang hijrah namanya. Jadi ketika kita kalau sebelumnya banyak kawan kita bermaksiat, banyak sahabat kita yang melanggar perintah Allah, tanda taubat sudah diterima. Salah satunya kata Abu Laith As-Samarqandi adalah dia bertambah sahabat-sahabat yang baik. Bertambah teman-teman yang mengajak kita dalam kebaikan. Bertambah komunitas-komunitas mulia. Komunitas-komunitas dakwah. Komunitas-komunitas yang mengajak dia dalam kebaikan. Itu di antara tanda taubat diterima. Di samping karena berubah perilakunya.
di samping orientasi ibadahnya kepada Allah, di samping bertambah kebaikannya, yakni banyak atau bertambah sahabat-sahabatnya yang baik. Itu tanda kalau mau mengukur apakah taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Selanjutnya, pada saat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita merasa kurang ibadah kita. Kita merasa terlalu banyak salah, dan ini yang dianjurkan agama. Karena perintah agama kepada kita adalah mengingat dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, lalu melupakan kebaikan yang pernah kita kerjakan. Kebaikan yang pernah dikerjakan disuruh lupakan. Sedangkan keburukan yang pernah kita kerjakan disuruh ingat-ingat. Kenapa keburukan disuruh ingat, kebaikan disuruh lupakan? Motivasinya supaya kita sadar bahwa satu, terlalu sedikit kebaikan yang kita kerjakan, sehingga ada motivasi untuk menambah. Kenapa dosa yang disuruh ingat? Supaya ada motivasi pada kita untuk meninggalkan dosa, karena sudah terlalu banyak dosa yang kita kerjakan. Sudah terlalu banyak dosa yang kita kerjakan, sehingga kita tidak lagi beribadah, tidak lagi menambah kesalahan-kesalahan itu. Itu motivasinya. Maka taubat ini menjadi penting. Kemudian juga dinukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 3. Kata Allah, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adzaba yaumin kabir. Dan mohon ampunlah kalian kepada Allah, wa anistaghfiru, beristighfarlah kalian kepada Allah, kepada Tuhan kalian, thumma tubu, lalu bertaubat kepadanya, thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana, di mana Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan kepada kalian itu nikmat yang baik, ila ajalin musamma, sampai batas yang ditentukan. Kenapa kita harus istighfar? Kenapa kita harus taubat? Karena tidak pantas kita kalau enggak bertaubat. Karena tidak pantas kita terlalu banyak dosa kalau seandainya tak bertaubat. Kenapa tidak pantas? Karena terlalu banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Terlalu banyak. Jangankan kepada Allah, kepada sesama manusia saja. Kalau ada manusia yang sudah terlalu banyak berbuat kebaikan kepada kita, lalu kita berbuat jahat kepadanya, itu saja enggak baik. Kalau bahasa orang, itu saja kurang ajar. Kenapa? Karena orang ini sudah terlalu banyak berbuat kebaikan kepada kita, lantas kita membuat jahat kepadanya. Itu saja sesuatu yang tidak baik dalam pandangan kita manusia. Sabe ke bantu tanyo. Tiap ura ke bantu tanyo, tiap wate ke bantu tanyo, tiap saat ke bantu tanyo. I tanyo tiap ura tak beruk ganyan. Tiap ura tak pekek ganyan. Tiap ura tak pegah hana butoi ganyan. Tiap ura tak gosip ganyan, tiap ura tak gibah ganyan. Tapi ganyan tiap ura ke bantu tanyo. Gutulung tanyo. Tidak cocok. Itu saja sudah ada. Apalagi kalau kita bandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Terlalu banyak sampai enggak bisa dihitung. Sampai kapan nikmat itu ada pada kita? Perhiasan-perhiasan yang Allah berikan, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ila ajalin musamma, pada batas waktunya. Ada batas waktu. Karena dari sisi makanan, katakanlah, nikmat Allah semakin lama, semakin tua, sedikit-sedikit nikmat itu dicabut oleh Allah sebagaimana batasan waktu yang sudah ditentukan. Ya, betul lagi, urung tuha ka kena ngatauran, kerupuk mulia dia baju li. Ya,
Jamun wate muda-muda kan kerupuk muling mentang baju, bak muling je baju. Tapi wate kata kah je le dapat kerupuk muling. Ya, baik le baju kerupuk muling kadang iuk bak muling je dang le. Logika orang Aceh begitu. Karena sudah Allah cabut sedikit-sedikit. Ila ajalim musamma. Ada batasan. Nikmat Allah ini ada batasnya. Atau yang lainnya dari sisi fisik, dari sisi pendapatan, sudah pensiun. Kebun tidak ada. Harta tidak kita tinggalkan. Sudah pensiun. Gaji dia pensiun dengan gaji dulu waktu bekerja beda. Kenapa? Itu namanya ila ajalim musamma, ada batasnya. Ada batasannya. Demikian berarti kesimpulan kita Bapak, Ibu yang sudah Allah berikan nikmat dengan uban, peliharalah baik-baik, lalu kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang sedekah, banyak-banyak bersedekah. Yang masih kurang solat jamaahnya, banyak-banyak solat jamaah. Karena mungkin kita tidak bertemu lagi minggu yang akan datang. Ada orang yang kembali Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebanyak apapun nikmat itu patut disyukuri dan tidak layak berbuat dosa. Hanya adab dalam pandangan akhlak. Tidak ada adab seseorang, enggak punya etika seseorang berbuat baik kepadanya malah dia enggak pernah mengikuti perintah-perintah. Nyuka hanya adab, tidak ada akhlak. Seseorang yang tidak punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ketika Allah berikan nikmat, lalu nikmat yang Allah berikan itu dia tempatkan pada tempat yang mendatangkan murka Allah. Enggak punya akhlak. Allah berikan rezeki kepada orang tersebut. Katakanlah yang paling minimal misalkan fisik kita ini sehat. Fisik kita sehat, bisa ke masjid, bisa kita ibadah. Ada kalanya ibadah kita di rumah, atau ibadah kita di masjid, atau di mana saja kita beribadah kepada Allah. Ini namanya. Lalu ada orang, dia ketika Allah berikan sehat, dia gunakan pada tempat-tempat yang melanggar perintah Allah. Yang jauh daripada ridha Allah. Bahkan mendatangkan murka Allah. Tidak punya akhlak pada Allah. Orang seperti itu, hanya adab ke Tuhan. Tidak punya akhlak. Bahkan saya sering sampaikan, kadang banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita enggak pernah minta nikmat itu. Kita enggak pernah minta nikmat itu, tapi Allah beri. Nikmat enggak pernah kita minta, tapi Allah beri. Napa? Pajan talake na napa. Jarang tak urang lake Nabi napa galung. Uronyo, mi hana gecok pulang ke ba mi hana gabi. Bahkan kadang-kadang nafas ini kita anggap hanam tinggal tapi. Kadang kita enggak pernah mengingat, hanya dengar denyo nikmat bukan hanya dengar karena sudah sering, sudah terbiasa. Karena sesuatu itu akan diingat orang ketika dia telah hilang. Seseorang akan dikenang ketika dia telah tiada. Ketika hidup, tapi ketika sudah tiada baru terkenang. Masya Allah. Dulu bapak itu begini. Dulu ibu itu begini. Dulu sahabat saya itu begini. Masya Allah. Kapan? Setelah tiada. Nikmat juga begitu. Kapan merasa penting? Ketika enggak ada lagi. Banyak nikmat. Bahkan wa yu'ti kulladzi fadlin fadlahu wa in tawallaw fa inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin kabir. Dan Allah mendatangkan tiap-tiap keutamaan yang kita kerjakan, Allah balas dengan keutamaan. Setiap keutamaan yang kita kerjakan, maka Allah balas dengan penuh keutamaan-keutamaan. Ditafsirkan oleh para ulama, setiap kebaikan yang kita kerjakan, Allah lipat gandakan pahalanya. Coba tahajud mesti. Berapa banyak itu pahalanya? Luar biasa.
Luar biasa keutamaannya. Sedekah, luar biasa keutamaannya. Karena kenapa? Karena sedekah ini ibadah yang utama. Tahajud ibadah yang utama, duha ibadah yang utama. Salat tepat waktu ibadah yang utama. Salat berjamaah ibadah yang utama. Karena utama dilipat gandakan keutamaan-keutamaannya. Satu kebaikan kita kerjakan dibalas 10 oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Itu karena utama. Wa in tawallau, tapi apabila orang itu mengingkari akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, fa inni akhafu alaikum adzab yaumin kabir. Jika mereka berpaling daripada perintah Allah, maka sesungguhnya aku takut atas kalian itu akan ditimpakan azab yang besar nanti pada kiamat, pada hari kiamat. Berpaling. Berpaling dari perintah Allah. Maka pentinglah bagi kita ini untuk sadar betul bahwa banyak kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Minimal kita terus introspeksi dan bermuhasabah. Jangan sampai kita termasuk golongan-golongan yang berpaling daripada perintah. Salah satu perintah itu adalah perintah taubat. Jangan berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpaling daripada perintah taubat kita yang diperintahkan Allah kepada kita. Berpaling, inni akhafu, fa inni akhafu alaikum. Kita khawatir orang tersebut itu akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Khawatir, takut. Kenapa? Terlalu banyak dosa. Memang dalam pandangan ilmu tauhid, Allah bisa saja memasukkan orang yang bermaksiat itu ke dalam surga. Bisa saja. Itu hak Allah. Akan tetapi dalam syariat itu dijelaskan bahawa setiap orang yang berbuat dosa pasti dia dianggap dicatat dosa baginya. Setiap orang yang melanggar perintah Allah dicatat dosa baginya. Dan dosa ini akan menjadi sebab orang masuk neraka. Orang berbuat baik, kebaikan itu akan menjadi sebab, bisa jadi sebab bagi seorang masuk surga. Ayat yang sering kita sampaikan itu dalam surah Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi kebaikan itu menjadi sebab masuk surga. Kebaikan yang kita kerjakan itu menjadi sebab mendatangkan rahmat Allah. Dosa yang kita kerjakan itu menjadi sebab mendatangkan murka Allah. Kalau Allah sudah murka kepada kita, pasti balasannya adalah azab yaumin kabir. Azab Allah yang sangat besar. Maka pentinglah bagi kita memperhatikan taubat ini. Lebih jauh nanti, taubat ini pada akhirnya nanti orang itu akan tazkiyatun nufus, bersih hatinya, suci badannya, suci jiwanya. Jadi orang cara menyucikan jiwa, pernah kita sampaikan adalah, di antaranya adalah dengan mengingat kebaikan-kebaikan Allah di akhirat, atau dengan mengingat azab Allah di akhirat. Di antaranya taubat. Orang termotivasi untuk taubat karena takut. Takut kepada Allah, takut terhadap azab Allah. Orang taubat motivasinya supaya diampuni Allah, lalu kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, lalu masuk surga. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dua ayat penting yang menjadi ke-17 kelompok ayat yang sering dikaji oleh Dahlan, dan mudah-mudahan menjadi motivasi kita
supaya terus meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepadanya. Maka jangan sampai kita meninggalkan kebiasaan baik, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap kesalahan dan dosa yang pernah kita kerjakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.